Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk bertolabul ilmi. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bicara tentang ain, penyakit ain. Dan saya gandeng dengan hasad. Karena memang posisinya antara ain dengan hasad ini sesuatu yang sangat erat. Sesuatu yang sangat erat. Ya, nanti ada dalil-dalil yang berkenaan dengan Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berlindung daripada orang-orang yang hasud. Jadi orang yang hasad, orang yang hasud ini memang nanti juga bagian daripada terkenanya ain kepada seseorang. Baik, apa sih ain itu? Ain, nah, kalau bahasa Arab itu ain itu kan mata toh. Ya, ain. Kalau anfun itu hidung. Kenapa tidak disebut anfun? Karena memang konteksnya penyakit ain itu disebabkan dari yang ada hubungannya dengan pandangan mata. Ada pandangan mata. Siapa dulu itu yang tokoh di kartun Medusa ya namanya ya? Kenal Medusa? Medusa itu kalau dia memandang sesuatu dengan matanya, dan orang kalau memandang matanya dia akan berubah jadi batu. Itu kan apakah memang itu benar atau tidak? Jadi memang nanti bahkan para ulama mengatakan, ada yang menyebut, nanti akan saya sebutkan di situ. Pandangan mata itu ketika begitu kuatnya hasad, begitu buruknya jiwa, maka orang yang dipandang itu bisa mendapatkan sesuatu. Umpamanya contoh ketika dia melihat sebuah mobil yang lagi berjalan, dia pandang mobil itu, ya dipandangnya mobil itu dengan kekuatan busuknya hatinya, buruknya apanya, begitu kuatnya hasadnya itu, maka bisa jadi yang namanya mobil itu bisa mogok, bisa mogok. Itu salah satu aib.
Dan ini para ulama menyebut memang ada dan itu terjadi. Dan itu terjadi, dan itu terjadi. Kita bahas dulu apa itu ain. Yang namanya ain itu adalah isabatul aini. Isabatul aini ghairahu bi'ainihi. Jadi seseorang yang memandang yang menimbulkan gangguan pada yang dipandangnya. Ini termasuk sejenis sihir atau bukan? Makanya tadi bilang dulu ada legenda namanya Medusa itu. Kalau ketika ada Medusa, tolong jangan dilihat matanya, nanti kamu akan berubah jadi batu, kan begitu. Jadi yang namanya ain itu berarti seseorang yang memandang, yang pas ketika dia memandang itu menimbulkan gangguan pada yang dipandang. Ada seseorang dipandang, akhirnya sakit. Pada zaman Nabi sudah ada atau belum ain ini, Ibu? Pada zaman Nabi ain ini sudah ada, terjadi. Nanti akan saya sebutkan siapa sahabat yang terkena ain itu. Clear ya? Jadi namanya penyakit ain itu berarti seseorang yang memandang menimbulkan gangguan pada yang dipandangnya, itu ain. Jenengan pernah merasakan gangguan tertentu ketika dipandang sama orang? Belum pernah ya? Hah? Enggak, belum merasa. Oke. Nanti ada yang bertanya begini, Pak, saya habis dipandang sama orang dipendelik gitu, tiba-tiba saya sakit, Pak. Apakah itu juga termasuk ain? Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, ada orang yang mandeng tempat jualan saya dipandang. Ada lama dia memandang. Kemudian jualan jadi tidak laku. Apakah itu juga termasuk ain? Bisa jadi. Dan kadang-kala memang kalau pada masa-masa dulu itu ain ini juga ada campurannya dengan sihir, dengan mantra-mantra tertentu kadang-kala itu. Tapi ada yang murni memang betul-betul pandangan mata, tapi memang muncul dari jiwa yang busuk, dari hati yang dengki. Nah, oke, itu ya maknanya. Dalam betul. Mandangnya negatif, dari hati yang negatif, dari hati yang busuk, dari hati yang kotor, terutama disebabkan oleh hasad, iri dengki dari orang yang memandang. Apa, Bu? Betul. Jadi intinya penyakit ain itu dari pandangan mata. Baik, ini ada lagi dari Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Pernah dengar kata-kata fatwa atau fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah? Ini adalah kalau di Indonesia itu setingkat MUI. Ya, setingkat MUI Majelis Ulama Indonesia. Kalau di sana namanya Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah di Arab Saudi itu. Di sini dikatakan makhudun min ain. Makhudun min ana ya'inu idza asabahu bi ainihi wa asluha min i'jabil aini bi syai' thumma tatba'uhu kaifiyata nafsihi al-khabithah. Ain itu dari kata-kata ana ya'inu yang artinya terkena sesuatu hal dari mata. Asalnya dari kekaguman orang yang melihat sesuatu, lalu diikuti oleh respon jiwa yang negatif. Nah, jadi sudah ada dua hal ya di sini. Ain itu satu dari pandangan mata, yang kedua respon negatif. Memang kadang-kala diawali dengan kekaguman. Wih, montore apik rek. Wih, omahe apik rek.
wih ganteng rek, wih wayu rek, ya dia pandang itu, dia kemudian kagum dengan apa yang dia pandang, tapi kemudian malah yang muncul itu apa? Respon jiwa yang negatif. Melihat orang yang dagangannya laris, kagum dia, dagangannya laris, muncul respon negatif, muncul hasutnya, muncul dengkinya itu. Dan kemudian apa? Lalu jiwa tersebut menggunakan media pandangan mata untuk menyalurkan racunnya kepada yang dipandang tersebut. Jadi kalau memang kemudian respon negatif dari jiwa yang negatif itu tadi tersalurkan dan itu mengena kepada orang yang dipandang, dan sementara orang yang dipandang itu cenderung bentengnya tidak bagus, cenderung bentengnya tidak kuat, ya, perlindungannya kepada Allah tidak kuat, maka aim itu akan terjadi. Jadi di sini ada dua hal ya Pak, Ibu. Kok ada Bapak bareng kau, ada Bapak di sini. Jadi ada poin yang memandang sama yang dipandang. Kalau umpamanya yang memandang memang respon negatifnya begitu kuat, ya, dan kemudian yang dipandang itu daya tahan perlindungannya tidak kuat, maka ain itu bisa terjadi. Pak, bagaimana kalau yang dipandang ini kuat Pak? Perlindungannya kuat Pak, insya Allah mudah-mudahan itu tidak akan terjadi. Nah ini sudah kita pahami ya tentang masalah ain. Loh Pak, kalau cuma memandang tapi tidak ada respon negatif, tidak ada jiwa yang negatif, bagaimana? Tidak masalah, tidak apa-apa. Makanya tadi saya bilang di awal, saya kaitkan dengan namanya hasad. Jadi antara jiwa yang negatif, respon yang negatif ketika memandang itu ya karena hasud itu diantaranya. Ibu, kita itu kan disuruh untuk berlindung dari orang yang hasud ya. Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Terus min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Memang kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepada orang hasud. Jadi orang hasud itu modelnya ada dua. Ayo, masih ingat tak Bu? Hasud modelnya dua itu yang gimana Bu? Hasud itu model yang pertama, dia hasud tapi tidak melakukan sesuatu. Hasud tapi tidak melakukan sesuatu, dipendem tok. Namanya hasud itu kan ketika dia ini tidak suka melihat orang mendapatkan nikmat dan kepingin nikmat itu bisa hilang dari orang yang mendapatkan nikmat tadi, dan bisa jadi dia kepingin kalau nikmat itu bisa pindah ke dalam dirinya. Itu hasud tapi tidak melakukan apa-apa. Tapi ada namanya hasud yang setelah hasud itu dia melakukan apa-apa supaya orang yang mendapatkan nikmat itu nikmatnya hilang. Yang berbahaya itu hasud yang model kedua. Ya, termasuk ain itu adalah model yang kedua. Dia memandang, dipandangnya itu dengan respon yang negatif, jiwa yang negatif, yang kemudian menyalurkan jiwa yang negatif itu pandangan matanya kepada orang yang dilihat tadi. Oh, itu hati-hati itu. Hati-hati. Nah, pada zaman Nabi Sulaiman itu ada memisahkan antara suami dan istri. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Itu muncul dari apa itu? Muncul dari apa? Dia itu tidak suka ketika ada seseorang itu dia romantis, tidak suka rumah tangganya senang, rumah tangganya tenang, nggak suka dia. Akhirnya dia hasud kan begitu, dan dia akhirnya melakukan sesuatu supaya istri dan suami ini bercerai. Itu hasidin min hasidin idza hasad. Masuk yang melakukan sesuatu. Oke.
Clear ya Bu? Dari pandangan mata, kagum, ya, setelah kagum muncul respon negatif, jiwa yang busuk menyalurkan jiwa yang busuk itu kepada yang dipandang, dan kemudian orang yang dipandang itu bentengnya tidak kuat, maka muncullah penyakit ain. Dan penyakit ain itu menyembuhkannya susah. Kadang-kala ada orang sampai dibawa ke mana, ke dokter itu diperiksa, tidak ada penyakitnya, tidak ada penyakitnya, tidak ada sama sekali, tapi dia sakit. Kemarin ada saudara dari Papua itu datang, adiknya itu dapat letkol ya, tentara, dan di situ ada dua calon untuk jadi dandim, ditaruh di Kalimantan, sehat total orangnya. Begitu mau ada pemilihan dandim, seketika itu juga sakit sampai hari ini tidak sembuh-sembuh, tinggal tulang belulang. Saya bilang ya, kalau mau seorang Kalimantan apalagi Dayak ya jangan macem-macem. Terus dia bilang, anak saya juga mau mantu sama orang Banyuwangi. Nah, hati-hati, dia bilang gitu. Hati-hati loh, masih ada di zaman modern semacam itu tuh, masih ada. Apakah penyakit ain itu juga ada? Ada. Penyakit ain itu juga ada. Nah, ain itu benar adanya. Ain itu benar adanya, bukan bohong-bohongan ain itu. Ain itu memang ada. Ain ada. Apakah yang setiap dipandang kemudian dia sakit pasti dari ain? Juga belum tentu. Belum tentu. Ya, mungkin pas kebenaran ono sing mandeng moro-loro itu kebetulan mungkin begitu. Nanti akan kita bahas pelan-pelan ya. Ain itu benar adanya. Lanjut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqiya minal ain. Adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruhku supaya aku itu diruqyah untuk menyembuhkan ain. Jadi salah satu pengobatan orang yang terkena ain itu adalah dengan ruqyah. Ruqyah itu apa toh Bu? Bahasa Indonesianya ruqyah itu apa? Lek bahasa Jawa itu kayak disumuk gitu loh. Bedanya kan kalau orang-orang Jawa itu pakai mantra-mantra yang gak jelas. Kalau kita membacakan ayat-ayat tertentu, kita membacakan perlindungan-perlindungan tertentu, itu namanya ruqyah. Jadi dengan membacakan orang pas ketika sakit, dibacakan surat Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, itu juga namanya ruqyah. Ada orang yang kemudian gak jelas sakitnya apa, kemudian jenengan bacakan surat Al-Baqarah 284 sampai terakhir, jenengan bacakan ayat kursi, nah itu juga namanya ruqyah. Ada ruqyah yang syar'i, ada ruqyah yang tidak syar'i. Kalau untuk ruqyah yang syar'i ya berdasarkan dalil-dalil yang sahih, membaca ayat-ayat tertentu, membaca perlindungan-perlindungan tertentu yang berasal dari Rasulullah Muhammad SAW. Kalau yang tidak syar'i berarti menggunakan hal-hal yang memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, yang kadangkala isinya itu mengandung sesuatu yang sifatnya syirik, minta bantuan-bantuan tertentu, macam-macam, gitu ya. Nah, jadi pada masa Nabi Muhammad SAW, ain itu pun ada sudah, dan diantara tata caranya yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Aisyah itu adalah dengan menggunakan ruqyah. Pak, apakah diruqyah sama orang, apakah ruqyah mandiri? Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang itu diruqyah berulang-ulang oleh orang. Orang itu diruqyah berulang-ulang sama orang. Kadangkala juga setelah sembuh anu lagi, sembuh kumat lagi, sembuh kumat lagi. Maka sebenarnya ruqyah yang paling bagus itu adalah dari dirinya. Ruqyah itu dari diri.
Maka sebenarnya sebelum kita meruqyah, sebelum kita diruqyah, yang paling penting itu tauhidnya. Bila orang itu diruqyah bolak-balik tapi tauhidnya tidak benar, ya tetap aja nanti balik lagi. Yang paling penting itu iman, tauhid itu dulu. Jangan sampai melakukan hal-hal yang syirik. Contoh, ya pas ketika diruqyah sembuh, tapi balik lagi, kenapa? Lah karena memang di rumah mungkin dia masih meyakini benda-benda jimat, meyakini benda-benda tertentu digantungkan di pintu, ditaruh di lemari pun apapun, itu tidak akan iso itu. Tidak matuk blas, tidak matuk blas. Baik, gitu ya. Lanjut. Sebab terjadinya ain. Apa tadi Bu? Sebab terjadinya ain, masih ingat tadi? Terus? Satu, pandangan mata jelas. Yang kedua, ada kekaguman. Yang ketiga, diikuti respon jiwa yang negatif. 4, kemudian menyalurkan respon yang negatif tadi kepada orang yang dipandang, dan kemudian orang yang dipandang tidak punya benteng yang kuat. Itu nanti akan terjadi. Nah, diantaranya juga respon negatif seperti yang saya bilang. Wa qad amarallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil isti'adati minal hasidi. Ya, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta perlindungan dari orang yang hasud. Qala Ta'ala wa min syarri hasidin idza hasad. Maka di sini disebutkan fakullu ainin hasidun walaisa kullu hasidin ainan. Nah, yuk coba dengan pahami itu. Fakullu ainin, maka setiap orang yang menyebabkan ain, mereka adalah orang yang hasud. Namun tidak semua orang yang hasud bisa menimbulkan ain. Itu loh. Ada orang yang hasud tapi dia tidak memandang, itu kan bisa juga. Dia hasudnya di rumah. Ono tonggone tuku sepeda motor meriang. Yang dipedem dewe itu. Maro oleh saulan tonggone tuku motor, stroke. Maro oleh rongulan tonggone tuku omah. Lah itu kan termasuk orang yang hasud. Ya, maka di sini disebutkan setiap orang yang menyebabkan ain, mereka pasti adalah hasud. Tapi tidak semua orang yang hasud itu bisa menyebabkan ain. Ya, buat cara dipahaminya itu. Jadi berarti antara hasud dengan ain itu sesuatu hal yang terkait erat. Karena penyakit ain itu mesti dari hasud, tapi tidak semua hasud itu bisa menimbulkan ain. Lihat dulu pas ketika mau keluar rumah, namanya di depan pintu itu ada beras kuning, ada tanah dari kuburan. Nah, itu dilakukan oleh orang yang hasud tapi tidak menimbulkan ain. Tapi mungkin kemudian dagangannya jadi kelihatannya tutup terus. Makanya pas ketika ada langganan ditanya sama bapak, pada waktu itu yang bapak masih hidup, ditanya. Ya, ada langganan ditanya, sampean kok udah pernah beli ke tempat saya? Maka kemudian langganan tersebut bilang, loh gimana mau beli? Wong setiap hari tak lihat itu tempatnya jenengan itu tutup. Nah itu. Kalau ini berarti sihir, dan sihir sampai hari ini masih ada. Ada yang enggak nikah karena setiap laki-laki yang mendekat itu
apa namanya, setiap dekat sama dia itu baunya, badannya itu kayak apa namanya, bangkai begitu, busuk, itu tidak enak. Maka setiap laki-laki yang dekat tidak mau, dekat tidak mau. Ini pun juga namanya sihir dari hasad itu, supaya dia tidak nikah. Apa ada sampai hari ini, betul, sampai hari ini masih ada. Nah, kalau itu bukan dari ain, kalau itu modelnya dari sihir. Ya, tapi kalau ain itu dari apa tadi? Pandangan mata, pandangan kekaguman dari mata yang disebabkan oleh respon negatif yang begitu kuat dan kemudian tersalur kepada orang yang dipandang. Lah itu ain. Tapi kalau bukan dari pandangan mata, bisa memang dari hasud, tapi dia bukan masuk ain. Masuk ain. Biasanya mungkin ya kayak tadi yang saudara saya yang saya ceritakan di Kalimantan tadi, sakit gitu. Terus dia sendiri pun cerita sama saya di rumah. Jadi setiap malam Jumat itu mesti kayak ada semacam apa namanya itu, kayak seperti hujan, tapi hujannya hujan pasir. Setiap jam 2 malam. Setiap jam 2 malam, dan semua orang dengar itu. Yang nggak dengar itu cuman suaminya tok yang nggak dengar. Terus ditunggu terus tiap hari terus. Akhirnya kemudian dia setiap hari menyetelkan dan membaca surat Al-Baqarah itu. Ya dengan izin Allah akhirnya hilang. Lah berarti itu kan sihir itu. Karena ada orang yang ingin mengganggu usahanya dia supaya usahanya begini, atau mungkin orang itu depresi, orang itu stres atau bagaimana karena ada gangguan semacam itu. Dan itu sampai hari ini dia mengatakan di Papua itu begitu kan, di Papua kan juga banyak pendatang bersaing bisnis semacam itu, biasa di sana itu. Papua. Di Malang ada tak? Ada. Tapi sekarang ini banyak yang pakai uang ya Bu ya. Pakainya mau masuk perguruan tinggi saja berapa ratus juta yang harus masuk. Ya padahal yang ikut jalur undangan, ikut jalur UTBK itu nilainya bagus-bagus, skornya bagus. Tapi kalah dengan nilainya itu. Anak saya kejadian kemarin, skornya 600 lebih. Ya, ternyata tidak masuk, yang masuk malah skornya 400. Bingung anak saya itu, kenapa sih yang ini? Sudahlah, pasti ada sesuatu. Dia Brawijaya. Baik, kita lanjutlah. Berarti kalau ain itu pasti dari sesuatu yang sifatnya hasud, tapi tidak semua hasud bisa menimbulkan ain. Kita lanjut. Nah ini ada sahabat yang terkena ain. Pada waktu itu cara Rasulullah mengobatinya juga cukup unik. Apakah cara pengobatannya Rasulullah pada zaman itu perlu kita tiru? Jadi kan memang ada seorang sahabat namanya Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf ini seorang yang kulitnya itu putih, ganteng, tampan. Pas ketika dia mandi di sebuah pemandian namanya Al-Kharrar, ya Al-Kharrar, dia membuka jubahnya. Lah pas ketika membuka jubahnya ini ada orang namanya Amir bin Rabi'ah. Ada namanya Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah ini pas ketika memandang siapa? Sahal bin Hunayf tadi, dia ngomong, aku ini tidak pernah melihat kulit indah seperti yang kulihat pada hari ini, bahkan mengalahkan kulit wanita gadis. Jadi memang Sahal bin Hunayf ini orangnya ganteng Bu, ya, kulitnya juga bagus. Amir bin Hunayf ini mengucapkan ini dalam posisi kekaguman yang luar biasa. Ya, kekaguman. Makanya tadi saya bilang bahwa namanya aid itu juga bisa disebabkan diawali dengan kekaguman itu tadi.
Ada orang mandeng kagum, ada orang mandeng kagum, ya takjub dengan apa yang dipandang, maka muncul kemudian jiwa yang negatif. Akhirnya Sahal ini seketika sakit di tempat itu. Ini saking kuatnya jiwa yang di tempat mandi itu si Sahal bin Hunayf ini langsung sakit. Ini luar biasa, ain yang model begini luar biasa, berarti kuat, saking kuatnya itu. Kalau umpamanya jenengan dipandang orang, saking kuatnya jiwa yang busuk itu, bisa jadi pas begitu dipandang gak bisa jalan itu juga bisa, langsung gak bisa jalan itu juga bisa. Ini terjadi pada sahabat namanya Sahal bin Hunayf. Di tempat dia mandi, dia belum pulang itu sudah langsung jatuh sakit. Dipandangnya oleh Amir bin Rabi'ah, Masya Allah. Ternyata memang bahaya ya penyakit ain itu, bahaya. Apalagi ditambah dengan ilmu-ilmu setan yang aneh-aneh, ilmu-ilmu iblis yang aneh-aneh, bisa jadi semacam itu. Kayak yang viral ini di berita-berita itu, hari ini akad nikah, besoknya dia lari sama mantannya. Oh, itu rumor terjadi macam-macam gitu. Lah kok bisa gitu? Hari ini nikah, besok pagi sudah kabur sama mantannya. Ada yang mengatakan memang sudah ada sihir-sihir tertentu sehingga lari dia. Rame itu juga itu, banyak. Untuk ada zaman Nabi Sulaiman sudah ada begitu itu, sudah ada. Namanya sihir tafrik. Namanya sihir tafrik, dan juga ada namanya sihir mahabbah. Nah, kalau sihir mahabbah itu kebalikannya. Sihir mahabbah itu, kalau orang Jawa bilang namanya pelet. Kalau ilmu di Jawa itu yang paling kuat itu semar mesem sama jaran goyang. Tuh saman koro, aku biar belajar pelet Yohan. Tapi percayalah, istri saya yang sekarang itu bukan hasil pelet, bukan. Nyapo, di kayak seman. Zaman saya ini gak usah pakai mesem-meseman. Dudu ono mercy ngono kantil. Dudu ono duit itu kantil. Ya, rata, tapi tidak semua wanita begitu. Tidak semua. Karena orang baik laki-laki sama perempuan kan sama. Sing wedok mandang wong lanang sing sudah sukses ganteng itu sudah begitu. Sing lanang ya padha ae. Padha ae. Katanya ada muncul undang-undang skincare itu ya. Saya dikasih tahu anak saya, kalau ada suami yang tidak memberikan biaya untuk skincare istrinya itu, dapat ada pasalnya, undang-undangnya, didenda 9 juta. Saya tahunya itu didudui karo anakku. Iki lo ya, ono undang-undang ini lo ya. Masya Allah, iki nyapo, kayak kau no kawian sih. Istri saya guyonan gini, ya iku cek kapok, sing lanang-lanang mosok ruwong ayu saka pencut ngono. Ya sing sembulah Allah. Nah, jadi Amir bin Rabi'ah ini kemudian melihat, kagum gitu. Akhirnya di tempat itu langsung sakit, dan sakitnya semakin parah. Sakitnya semakin parah sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya Rasulullah SAW menjenguk Sahal bin Hunayf, menjenguk Sahal bin Hunayf, dan Rasulullah sudah paham itu kenapa. Maka Rasulullah mengatakan bahwa ini merupakan penyakit ain. Buktinya Rasulullah mengatakan apa? Mengapa seseorang menyakiti saudaranya? Apa maksudnya? Mengapa seseorang menyakiti saudaranya? Lah itu tadi lo, memandang dengan kekaguman yang dimunculkan oleh jiwa yang busuk tadi itu bisa menyakiti seseorang. Ya, Amir bin Rabi'ah memandang Sahal bin Hunayf yang begitu bagus kulitnya, yang putih. Dia mengatakan sesuatu, kelihatannya memang bagus, tapi respon yang negatif. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah apa tadi?
mengapa seseorang menyakiti saudaranya. Mengapa seseorang menyakiti saudaranya? Mengapa engkau tidak mendoakan keberkahan? Bukan malah ini, tapi malah kemudian ada respon negatif dari jiwanya. Tidak seneng melihat temannya semacam itu. Nah itu berarti hasud. Makanya tadi saya bilang pandangan mata yang hasud bisa menyebabkan ain, tapi tidak semua hasud bisa menyebabkan ain. Nah akhirnya apa disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh Amir bin Rabi'ah untuk berwudu. Jadi orang si Amir tadi kan yang memandangkan Amir, yang menyebabkan sakit tadi adalah Amir yang memandang si Sahal bin Hunayf. Ya? Maka Amir bin Rabi'ah oleh Rasulullah Muhammad SAW disuruh untuk berwudu. Lah wudunya itu kemudian ya bekas wudunya daripada Amir bin Rabi'ah disiramkan kepada siapa? Sahal bin Hunayf yang terkena penyakit ain. Lah kemudian Sahal bin Hunayf ini sembuh. Sahal bin Hunayf ini sembuh. Ini cara Nabi diantaranya untuk menyembuhkan si Sahal bin Hunayf yang terkena penyakit ain yang disebabkan oleh Amir bin Rabi'ah. Lah kalau zaman sekarang kita tidak tahu. Kalau Nabi Muhammad tahu, oh ini sebabnya si Amir ini yang singgarano asal sakit itu si Amir ini. Suruh wudu, mari selesai. Kalau zaman sekarang, jenengan tidak tahu dari mana pandangan mata mana yang menyebabkan jenengan kena penyakit ain. Maka solusi satu-satunya adalah pertebal benteng daripada diri kita supaya tidak terkena ain. Nanti ada cara-cara yang saya sebutkan untuk supaya tidak terkena ain. Clear? Dari sini terpahami ain itu? Nggih, monggo. Kalau dari lajnah ada imah al-buhuth al-arabiyah tadi yang di awal, di situ ada kekaguman. Diawali dari kekaguman yang kemudian ada respon negatif. Ini tak balik nih mana tadi. Nah ini loh. Ini di baris nomor berapa itu? Nomor 3. Nomor baris kedua dilanjut nomor 3. Kalau hanya sekedar kagum saja, ya, kalau kemudian tidak ada respon negatif, cuman kan respon negatif itu mesti ada kan kadang-kala yang disebabkan karena hasud tadi. Pak, bagaimana kalau hanya sekedar kagum saja, tapi kemudian tidak ada respon negatif? Kalau dari lajnah ada imah ini enggak. Tapi rata-rata mohon maaf kekaguman itu kalau tidak ada dasar iman yang benar, maka kekaguman itu menimbulkan ketidaksukaan kepada seseorang yang dipandang. Contoh, ono wong duwe motor wapi didelok. Kowe kagum. Baru ngomong motor dumenya api kok dipamer-pamer nih. Nah, itu termasuk yang respon negatif. Umpamanya ada artis di TV main wahyu tapi pencilaan. Nah, itu termasuk juga bisa menyebabkan semacam itu. Ya, tapi kalau hanya sekedar kagum, contoh, jenengan melihat seseorang di YouTube, Ustadz Abdul Somad, kagum jenengan ceramahnya beliau, enggak. Apalagi kekaguman itu memunculkan karena Allah. Makanya cinta karena Allah, membenci karena Allah. Itu saja. Jadi itu kita pakai yang punyanya siapa? Al-Lajnah ada imah. Ada yang lanjut, yang lain? Kalau dilihat dari Sahal bin Hunayf ini, setelah dia dipandang oleh seseorang, kemudian dia sakit. Dan biasanya kan sakitnya ini sifatnya sakitnya bukan sakit medis ya. Sakitnya adalah sakit yang non medis. Itu diantara indikasinya.
Dan biasanya sakitnya itu ya kadang kala kita juga gak paham iki loro apa saja nih. Sakit apa sebenarnya? Apakah langsung panas? Oh, alah. Karena tidak diterangkan di mana di hadis ini tidak diterangkan sakit yang menimpa daripada Sahal bin Hunayf itu sakitnya yang model kayak apa. Dia di sini hanya dikatakan sedang sakit gitu. Dan ini menunjukkan kalau di situ ada kalimat di baris yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sahal sedang sakit dan ia tidak bisa berangkat bersamamu. Jadi dia tidak bisa ngapa-ngapain dia. Dia bisa ngapa-ngapain, jalan juga nggak bisa dia. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Ini penyakitnya berarti penyakit yang non medis sebenarnya. Kayak seperti saudara tadi saya bilang, diperiksakan ke dokter tidak ada apa-apa, tapi kulitnya semakin tubuhnya semakin kurus, semakin habis. Nah itu juga. Jadi kalau saya meyakini sampai hari ini penyakit AIN itu nantinya masuknya adalah penyakit yang model non medis. Dalam? Bisa jadi iya. Baik, begini saya ilustrasikan meruqyah diri sendiri itu. Ada jamaah itu yang anaknya itu indigo. Sampai mulai agak gede itu dia tidak nyaman dengan indigonya itu. Dia suka ngelihat ini, nggak nyaman dia itu. Maka kemudian saya bilang, perbanyak saja. Perbanyak untuk sholat 5 waktu, perbanyak untuk baca Quran, perbanyak untuk menghafal Al-Quran, perbanyak untuk tahajud. Dan itu dilakukan, dan ternyata hilang. Itu termasuk cara ruqyah mandiri seperti itu. Membaca doa pagi dan petang. Ada jamaah saya yang di Al-Falah Gadang itu, ada ya. Dia ini sering terganggu, bahkan termasuk pas ketika sholat pun juga gak bisa khusyuk. Maka dia itu kalau umpamanya sholat itu letaknya di pojok, mesti dia akan mendengar sesuatu yang aneh-aneh, macam-macam dengar. Maka kemudian takmirnya masjid itu bilang, kalau sudahlah setiap pagi kamu baca zikir pagi dan sore, dan dengan izin Allah pengaruh bisikan-bisikan sing aneh-aneh, gangguan-gangguan yang aneh-aneh itu berangsur-angsur berkurang. Itu namanya juga cara ruqyah mandiri. Itu ya. Makanya tadi saya bilang kalau diruqyah sama orang, tapi kalau tauhid dan kemudian benteng kita tidak kita pertebal ya masuk saja. So, yeah. Lanjut ya. Ini mencegah AIN. Nah ini tadi termasuk jawabannya jenengan Ibu. Ini nanti jawaban jenengan termasuk ya. Idza ra'a ahadukum min nafsihi wa akhihi ma yu'jibu. Apa yu'jibu itu apa? Hal yang menakjubkan, yang mengagumkan. Jika salah seorang dari kalian melihat pada diri saudaranya suatu hal yang menakjubkan, maka fal yad'u bil barokati, maka doakanlah keberkahan baginya. Lah untuk mendoakan keberkahan kepada orang yang dipandang ini untuk mengatasi jiwa yang negatif tadi itu. Makanya di sini ini Ibu Bapak meneh. Ibu kebiasaan apa aja nih. Maka di sini kan ada kalimat kan, mengapa engkau tidak mendoakan keberkahan? Lah ini nyambung dengan yang ini. Begitu jenengan melihat ada seseorang yang mengagumkan jenengan, ya? Begitu jenengan melihat ada seseorang yang mengagumkan, begitu mengagumkannya orang itu kepada jenengan, doakan dia keberkahan. Itu untuk mengkanter apa? Jiwa yang negatif yang muncul dari diri kita itu. Itu. Dalam tidak ada doa yang khusus. Ya pakai bahasa Indonesia ya ora apa-apa. Wahai Allah, berikan dia keberkahan dari kelebihan yang dia miliki, boleh.
Kalau barokallah itu berarti orang yang diajak bicara. Pakai bahasa Indonesia saja tidak apa-apa. Oh, kurang keren. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada dia. Alhamdulillah, mungkin seperti itu. Ada orang tuku sepeda motor bagus tetangga jenengan. Alhamdulillah dia bisa beli sepeda motor, mudah-mudahan barokah. Akhirnya jiwa negatif itu bisa kita hindari. Kok innalillahi piye to? Ana tanggane tuku sepeda motor kok innalillahi iki piye? Fa innal aina haqqun, karena ain itu benar adanya. Nah, jadi ini diantara poin pertama untuk mencegah ain. Begitu kita melihat sesuatu yang mengagumkan, hilangkan jiwa negatif itu. Diantaranya mendoakan orang yang dipandang itu. Mudah-mudahan orang yang kita doakan itu tidak terkena ain dari kita. Bisa jadi jenengan karena jiwa negatif jenengan begitu kuat memandang orang yang jenengan kagumi, bisa jadi orang itu terkena ain dari jenengan. Maka untuk mencegah itu doakan orang yang jenengan pandang yang punya keberkahan, punya keberkahan. Clear ya? Namanya orang juga kagum. Makanya memang kalau saya bilang sama jamaah itu ojo ngumunan. Ada istilah zikir sir ya. Ada zikir sir, bukan zikir kolbu, bukan. Kalau saya menerjemahkan zikir sir itu begini ya. Ketika kita melihat sesuatu yang indah, ketika kita melihat sesuatu yang bagus, maka yang kita ingat itu bukan dia yang bagus, tapi kita ingat Allah yang memberikan bagus. Jadi nyantolnya bukan orang yang itu, maunya jenengan melihat ada seseorang yang hebat, begitu hebat. Yang jenengan ingat itu nanti akan bukan ini, tapi Allah yang memberikan kehebatan. Ini loh kayak seperti Khabib Nurmagomedov, juara UFC. Dia setiap kali menang dia selalu sujud syukur. Dia selalu menunjukkan jari satunya ke atas nih mesti. Kenapa? Dia mengatakan bahwa dia bisa juara UFC, bahkan bisa mengalahkan Conor itu, ya karena dia paham bahwa kekuatan itu cuma milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita melihat objek tertentu, kalau namanya zikir sir, kalau orang itu sudah zikir sirnya bagus, dia yang dia ingat bukan yang dia pandang. Yang dia ingat adalah zat yang menciptakan. Ada melihat orang cantik ceruet, yang diingat bukan cantiknya, dia tidak akan kagum kepada orang cantik ini, dia akan kagumnya kepada Allah yang memberikan kecantikan. Dia ada orang yang kaya, yang dia ingat bukan kekayaan orang itu, yang dia ingat adalah Allah yang membagikan itu. Itu namanya zikir sir. Saya kira kalau kita bisa melaksanakan zikir sir ini, insya Allah penyakit ain itu juga bisa dihindarkan. Artinya lepaskan semua jiwa yang negatif dari diri kita ketika memandang sesuatu. Jangan-jangan anak jenengan kena ain dari pandangan jenengan karena nggak senengnya dengan, mungkin anak jenengan itu dikongkon nangel, dikandani ngeyel, marun jenengan muncul jiwa yang negatif kepada anak jenengan, mungkin batin sing aneh-aneh. Bisa terjadi semacam itu kan? Bisa terjadi. Apalagi langsung diomong, jadi awak iki kualat, ya kualat temenan. Dari jiwa yang negatif yang super kuat itu ucapan pun bisa terjadi. Bisa terjadi. Ya, makanya ibunya Syekh As-Sudais itu pas begitu memukuli pantatnya si As-Sudais kecil, yang pas ketika ibunya masak itu kan, sama As-Sudais kecil itu dikasih pasir, yo muring-muring lah ibunya, ya muring-muring di telungkupnya si As-Sudais itu, di pantatnya dipukuli, tapi dia mengatakan, aku doakan kamu ya wahai anakku untuk menjadi imam Masjidil Haram. Loh itu yang bagus. Dan jenengan muring-muring karo anake goblok kon, nggak selamat kon, kualat kon, ya kualat temenan, ya bodoh beneran anak itu. Itu jiwanya negatif itu memang punya pengaruh, punya pengaruh. Dari pandangan mata yang jiwa negatif itu bisa berpengaruh. Itu enggak boleh macam itu.
Clear ya? Makanya nanti di akhir-akhir nanti akan kita bisa kita bahas masang foto cantik di media sosial itu gimana nanti efeknya, apakah bisa menyebabkan ain juga? Kok jawaban kok ayat. Ya, yang kedua caranya, kalau tadi apa, doa. Kalau untuk kita sendiri supaya tidak terkena ain, doanya apa? Ayo, kalau yang ini tadi pas ketika memandang. Nah, kita yang dipandang ini doanya apa supaya tidak terkena ain? Doanya apa? Ya doa-doa perlindungan. Banyak-banyak eling sama Allah. Ya, banyak-banyak eling sama Allah. Saya pernah melihat tukang sihir dari luar negeri, mana itu, Amerika atau Afrika ya. Dia di testimoni ya, karena dia masuk Islam itu dia masuk Islam. Dia memang betul-betul ahli sihir. Kalau di Afrika kan ada istilah voodoo dan lain-lain itu. Dan seperti di Indonesia memang mencelakai orang lewat foto, lewat apa kan begitu dia. Dia masuk Islam dan dia di testimoni, dia wawancarai. Dia bilang orang-orang yang bisa dia sihir dan dia bisa celakakan itu adalah rata-rata non-muslim semua. Dan sementara orang-orang muslim itu yang dia itu coba untuk dia sihir, dia tidak bisa. Dia bingung, itu kenapa? Ketika memang dari foto umpamanya, jadi yang dia bayangkan itu hilang seperti ada kabut yang selalu melindungi supaya orang itu tidak kelihatan. Dia testimoninya seperti itu. Kan kebanyakan sihir itu dari foto, tampak fotonya begitu. Kan kebanyakan begitu kan. Kalau pada zaman Nabi apa? Rambutnya orang yang mau disihir itu. Makanya memang pelaku ilmu hitam itu kan biasanya dia mencari sesuatu yang sering dipakai oleh yang akan disihir. Kalau pelakunya perempuan, mesti nanti dia akan mencari sesuatu yang aneh-aneh. Mungkin apa pakaian dalamnya, mungkin apanya, itu mesti itu seperti itu. Nah di luar negeri itu juga begitu. Dan dia mengatakan seperti ada sesuatu yang selalu melingkupi dia, melindungi dia. Yaitu, apalagi dia mengatakan kalau orang ini sholat 5 waktu mesti tidak bisa disihir, katanya dia itu. Lah dari itulah dia kemudian akhirnya masuk Islam. Lah berarti lah wong gak tahu sholat ini piye, ya jebol. Gampang, semakin gampang. Pak, ada orang yang sudah sholat tapi kok masih jebol, berarti yang salah itu sholatnya. Piye caranya sholatnya dia? Wong sholatnya cuma sebagai casing saja, hanya sekedar gerakan tubuh saja. Makanya berkali-kali dulu saya pernah katakan, sholat itu kan ada 3 model. Kalau bahasa orang Jawa itu mengatakan ada sembah rogo. Kalau sembah rogo itu kan yang sholat kan cuma tubuhnya saja. Hati dan pikirannya tidak ikut sholat. Kalau cuma seperti itu bisa saja anak kecil juga bisa. Mohon maaf, anak TK pun juga bisa. Tapi kita itu sholat gak boleh hanya sekedar sembah rogo itu tadi, cuma gerakan tubuhnya saja, tidak bisa. Maka ada yang kedua namanya sembah cipto. Sembah cipto itu pikirannya sudah mulai ikut sholat, hatinya sudah mulai ikut sholat. Sembah cipto ini diantara dalil yang kita pakai, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, gitu loh. Jadi kalau orang itu sholatnya masih gelambyar, masih gak fokus, itu berarti yang sholat baru tubuhnya saja. Rawan kalau orang semacam ini masih rawan kena ini. Ya, kemudian ada yang namanya sembah rasa. Dalam posisi dia di luar 5 waktu dia tetap eling, tetap ingat sama Allah. Makanya mungkin yang perlu jenengan lakukan setiap saat, setiap pagi sama sore itu doa pagi sore. Kalau mau tidur, baca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Kita cari yang hadis-hadis sahih saja. Rasulullah itu kalau mau tidur, beliau itu membaca apa? Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Kemudian diusapkan ke kepala dulu sampai ke bawah.
itu baca ayat kursi, itu termasuk membaca yang Al-Baqarah 284 sampai terakhir. Karena memang rata-rata sihir itu datangnya ya malam hari. Nah, itu doa-doa yang perlu kita lakukan. Sering baca Quran. Nah, itu sering-sering. Lo ndak pernah sholat, ndak pernah eling, maca Quran ya ora tahu, ya jebol. Saya sampai hari ini meyakini bahwa memang sihir-sihir tertentu itu masih ada. Saya yakin itu. Terutama di daerah-daerah terpencil ya sana. Ya. Jadi hilangkan hasud. Hilangkan hasud. Ini poin supaya tidak terjadi ain. Jenengan tidak perlulah untuk berhasud sama orang. Hasud itu bisa menghabiskan, ya termasuk menghabiskan energi, juga menghabiskan amal kebaikan. Apa kata Rasulullah? Iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatobah. Takutlah kamu itu kepada penyakit hasud, karena penyakit hasud itu bisa memakan kebaikan-kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Habis. Kalau jenengan hasud, tidak suka orang lain itu mendapatkan nikmat, habis pahala jenengan bisa habis itu. Sudahlah, ikutlah berbahagia ketika orang lain mendapatkan nikmat. Menghabiskan energi, benar kata Bu Ella itu, memang menghabiskan energi. Kita tidak suka sama orang yang mendapatkan nikmat itu, menghabiskan energi. Maka kata Rasulullah apa? La tabaghadu, jangan saling benci, wala taqata'u, jangan saling memutuskan hubungan silaturahim, wala tadabaru, jangan saling menjauh, ungkur-ungkuran, wala tahasadu, jangan saling hasud menghasut. Ini model kita. Selama masih ada orang yang suka hasud, suka memutuskan silaturahim, suka benci membenci, maka ain itu akan tetap ada. Ain itu akan tetap ada. Ya, karena tadi saya bilang di awal bahwa ain itu disebabkan oleh hasud. Tapi tidak semua hasud bisa. Nah, ini juga penting. Setelah itu kita diskusi yang baik. Ini kan cara yang berkenaan dengan sesuatu yang sifatnya fisik ya. Yang pertama, sebisa mungkin hindari menyebut kekayaan, kesuksesan usaha, kebahagiaan keluarga, juga memamerkan foto anak, foto diri, foto istri, foto suami, dan hal-hal yang lain yang bisa menimbulkan iri dengki dari orang yang melihatnya. Jenengan makan bersama-sama keluarga, wih, mangan apa itu? Baru diupload di mana? Diupload di mana? Di status, di Instagram. Pasti ada orang yang dengki, Bu. Minimal orang-orang yang tidak bisa makan. Aku mangan leren, apa ya? Lah jenengan kemudian memasang makan-makan bersama yang enak-enak itu difoto, ditaruh di media sosial. Orang kayak irisan kan itu. Tidak boleh. Jangan memasang foto apalah katakanlah, ya, foto diri di media sosial. Ya, biasa nih sing senengane TikTokan yang di Instagram itu lupa apa ndak boleh toh kita memasang sesuatu semacam itu. Masalahnya ketika kemudian dia itu menimbulkan orang yang dengki. Kalau wajar-wajar sih oke lah ini. Kadang-kadang ada wajar yang membuat yang orang jadi iri dengki. Ngapain juga memamerkan kekayaan, memamerkan kesuksesan. Nanti akan bisa terlihat dari komen-komen itu kan akhirnya nanti. Lah itu bisa menimbulkan ain. Orang yang memandang itu akhirnya komentar sing aneh-aneh, memandang sing aneh-aneh, dibayangkan sing aneh-aneh, bahkan ada sesuatu hal yang kemudian dia melakukan sesuatu yang lebih ekstrem lagi.
Minimal kan dia ngomong ini, wong iki nyapa kok senengane mamer-mamer no. Nah gini. Itu juga bagian daripada akhlak yang tidak baik. Jenengan rekreasi itu perlu rekreasi dengan keluarga, momen-momen bahagia itu apa perlu harus diupload di status dan media sosial? Pertanyaannya, perlu atau tidak Ibu? Tidak perlu kan? Untuk apa toh sebenarnya? Biar orang tahu. Kalau biar orang tahu itu namanya apa? Bahasa Arabnya? Ria. Sementara ria itu hukumnya? Dosa. Termasuk dia syirik yang kecil. Apalagi dalam berkenan masalah ibadah. Lawang nama kaheleran foto di Ka'bah, di foto jepret di media sosial, nyapa modelnya? Untuk apa? Apa biar orang tahu kalau jenengan haji? Dan itu juga termasuk wasilah kita itu terkena aib juga. Biar buat orang lain. Apa? Hanya saya pasang statusnya. Lebih baik diberitahu. Sebenarnya saya cuma pengen mengatakan satu hal. Ini begini. Pertanyaannya perlu tidak untuk diupload, itu saja. Logika yang harus bermain, syariat yang harus bermain. Perlu tidak foto cantik kita buat profil? Perlu tidak? Kenapa mengatakan tidak perlu dan kenapa mengatakan perlu? Ayo tak takoni jenengan. Kalau ada hubungannya berkenaan dengan ini tuh memang sesuatu yang wasilah itu. Pak, bentengku kuat kok Pak, makanya aku masang sing asik-asik di media sosial. Emangnya kita paham kalau kita sudah kuat? Kalau dengan jamaah ibu-ibu itu saya bilang nggak usah lah Bu memasang profil-profil di status, apalagi tiktokan yang joget-joget begitu, apalagi kemudian masang-masang di media sosial, nggak usah. Biar kecantikan ibu-ibu itu yang memandang adalah suami ibu sendiri. Clear ya? Jadi memasang foto anak, foto diri, foto suami istri. Saya dengan izin Allah sampai hari ini memasang profil foto saya sendiri juga ada. Loh Pak, saya itu di video ya, pas ketika kayaknya di video ini. Pas ketika ceramah di video, mesti orangnya izin dulu, izin boleh enggak? Bismillah lah, mudah-mudahan. Saya niatkan bukan untuk karena apa-apa, saya niatkan mudah-mudahan nanti yang melihat juga bisa mengambil hikmah daripada ilmu, bukan yang lain-lain. Sementara yang ini adalah niatnya bukan untuk itu kan? Niatnya hanya untuk sekedar memamerkan kekayaan, memamerkan kesuksesan, memamerkan ini yang bikin orang itu nyambungnya jadi negatif itu. Ibaratnya kalau kabel itu jadinya konslet nantinya. Konslet. Memang ada ustadz tertentu yang tidak mau di video sama sekali, tidak mau. Sama sekali tidak mau. Tapi juga ada ustadz tertentu yang setiap dia ceramah bahkan khutbah Jumat pun di video dan kemudian diletakkan di media sosial. Kalau ini yang sudah berlebihan kalau yang semacam ini. Kalau saya tidak sampai seperti itu. Biasanya kalau orang mau video saya minta izin dulu sama saya. Bismillah supaya nata niat, supaya nanti umpamanya saya di video dan kemudian andai kata kemudian saya punya channel sendiri untuk mengumpulkan itu hanya untuk mengarsip saja. Untuk mengarsip, oh saya dulu ceramah di sini temanya ini begini. Ya, jadi di situ itu ilat hukumnya apa di sini Ibu? Yang bisa menimbulkan iri dengki dari orang yang melihatnya. Clear ya? Wis sudahlah jenengan lah mangan sing enak-enak enggak usah. Nyapa to saja. Oh monggo enggak apa-apa. Kalau hanya diniatkan hanya untuk usaha saja kan ya. Ya, bukan dalam ranah untuk yang aku sukses umumnya masak kilo digawe kabeh ngono. Ya itu. Dan kalau tujuannya itu untuk mengoleksi misalnya sekarang itu kan zamannya foto itu sudah tidak dikumpulkan di album tapi di Instagram. Mulai dia bayi, perkembangan anak, gimana itu kan tujuannya. Kan sekarang ada drive. Sekarang ada drive kan.
Pernah dengar ada drive di Google itu ada drive. Oh, itu permanen itu drive itu. Pokoknya jenengan tahu emailnya jenengan simpan di situ sampai jenengan bertahun-tahun nggak akan hilang. Di Google itu ada drive. Ada tulisannya DRIVE. Ya. Ah, itu jenengan bisa simpan di situ. Sampai kapanpun akan tetap ada selama jenengan ingat email jenengan. Pernah buka? Ya mbok meneh lek ngono. Lah apa dikira kalau jenengan buka Facebook itu nanti pas ketika lupa password, pas ketika HP hilang jenengan kemudian membuka password bukan di HP jenengan, apa tidak butuh password? Kan podo aja sebenarnya. Cuman bedanya kalau drive ini kan tidak dilihat sama orang. Drive ini permanen dan bisa dibuka kapanpun, bahkan cucu jenengan nanti juga bisa membuka itu. Sementara kalau Facebook ketika kemudian jenengan meninggal dan kemudian anak jenengan itu udah juga, tapi kalau sama-sama passwordnya juga letakkan saja di drive. Kalau saya begitu, saya alhamdulillah sampai hari ini tidak suka untuk mengupload anak saya, tidak suka saya. Itu apa? Kecuali dalam konteksnya seperti pernah saya ngupload anak saya pas ketika di PPDU, ya pas lagi dikunjungi saya foto, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, itu saja. Tapi itu pun juga tidak full, dia pas menghadap ke sana tak foto dari sampingnya. Ya itu bahwa alam bisawab. Yang jelas kan memang itu kan ikhtiar kita toh ini. Ini cuman ikhtiar. Lagi pula kalau umpamanya ada seorang suami, istrinya memasang foto cantiknya di media sosial, apa enggak cemburu toh? Apa enggak cemburu? Dan kemudian akhirnya yang melihat kecantikannya kadang-kala mohon maaf, bahkan yang belum menikah pun akan mengatakan, untung kamu sudah punya suami, kalau belum tak rebut kamu. Nah itu kan sudah menjadi jiwa yang negatif sebenarnya. Nah, makanya memang Pak Yai saya dulu pernah mengatakan bahwa artis itu bisa menjadi guru dosa. Ya, di samping guru dosa, nanti kan orang-orang semacam itu ketika foto atau video yang dia lihat itu kemudian ditiru sama orang, dan terutama video-video yang dia upload di media sosial itu termasuk maksiat, pas ketika dia mati dan video itu belum dihapus, itu menjadi dosa jariyah. Meskipun dia mati, dosanya tetap mengalir. Ini tetap mengalir. Oke ya, ini hanya ikhtiar saja. Nah, ini hanya untuk ikhtiar. Perkara masalah hukumnya itu haram atau tidak kan para ulama berbeda pendapat. Ya cuman saya hanya mengatakan ketika meletakkan, menyebut ya tentang masalah kekayaan, kesuksesan, macam-macam itu bisa menimbulkan iri dengki dan menimbulkan itu akhirnya menjadi ain itu. Bisakah ain itu bukan ke yang kita lihat tapi ke diri kita sendiri? Nah ini yang belum pernah terbahas ini ya. Apakah memang bisa terjadi itu? Kalau dicari-cari dalilnya kok angel ya, belum ada ya nama semacam itu. Baik ya. Atau juga bisa menyebabkan kekaguan berlebihan dari orang yang melihatnya, karena pandangan kagum juga bisa menyebabkan ain sebagaimana sudah disebutkan, tapi dengan konteksnya tadi jiwa respon yang negatif karena sakit kagumnya dan macam-macam, bisa. Jadi maka kemudian diantara upaya pencegahan penyakit ain adalah dengan menjaga dan memelihara semua kewajiban dan menjauhi semua larangan. Nah, yang paling penting itu bentengnya itu melakukan kewajiban, menjauhi larangan, taubat dari segala macam kesalahan dan dosa, juga membentengi diri dengan beberapa zikir, doa dan ta'awud yang disyariatkan. Seperti saya katakan tadi, doa zikir pagi, sore, itu apalagi ya baca al-falaq, an-nas, al-ikhlas kalau habis sholat umpamanya, mau tidur baca ayat kursi, mau tidur, itu diantaranya. Sering-sering baca Al-Quran
Ya, sering baca Al-Quran. Setiap hari jangan lupa untuk membaca Al-Quran. Kemudian sholat 5 waktu. Itu diantara benteng yang paling kuat. Clear Ibu? Ustaz, berarti kalau sama mau berarti penyakit ain itu diungkapkan biarpun diungkapkan langsung atau dilakukan. Bisa, iya. Bisa menyebabkan dari jiwa yang pokoknya intinya pada konteks pada jiwa yang kotor tadi, jiwanya. Dan kita tidak tahu kan orang-orang memandang kita itu jiwanya kotor kayak apa, dengki dan sebagainya, kita tahu. Maka sebenarnya perlu yang paling penting itu kita bentengi dulu lah diri kita itu. Kita bentengi diri kita itu dulu. Makanya tadi saya bilang ada ulama yang menyebut bahwa ain itu juga bisa mengena kepada benda mati, bukan benda hidup. Ya, jenengan enak sepeda motor, ada orang yang memandang jenengan dengan kekaguman dan kebencian, hasud, tiba-tiba sepeda motor jenengan mogok, bisa jadi seperti itu. Ya, jadi sebenarnya itu konteksnya ada musyarakah yang memandang dengan yang dipandang. Kalau yang dipandang memang bentengnya kuat ya enggak gitu. Masalahnya sekarang benteng kita ini kuat atau enggak? Terutama bagi orang-orang yang memang sudah dikenal di masyarakat, sukses di masyarakat, itu mesti ada saja. Orang yang nggak suka itu mesti ada saja, dan dia akan melakukan apapun itu, mesti itu sudah. Makanya memang kalau ada orang baik dan kemudian orang lain itu memandang dia itu dengan kedengkian, masih ya bagus, masih tetap tidak baik. Itu hasud, diri dengki itu. Oke, sudah terpahami yang namanya penyakit ain. Mudah-mudahan kita ini memang betul-betul dilindungi dari penyakit ain. Ya, kita berdoa, kita bentengi diri kita, dan hal-hal yang menyebabkan orang lain dengki iri itu dihindari. Masih ada yang pakai profil yang foto diri? Enggak ya, enggak ada. Kalau nggak ada profil, memang nggak ada profil diri gitu, Ustaz. Kan kalau kita gitu kan, ini siapa gitu. Itu siapa? Selain grupnya jenengan tuh grupnya cewek semua. Ya kan kalau grup keluarga gitu. Oh. Kira-kira persoalannya di situ ya. Iya, masa gak hafal keluarga ini nomornya. Enggak, kan ada pesan. Keluarga besar. Kan biasanya nanti di nomor jenengan itu di bawahnya kan ada nama. Kalau dia penasaran dengan fotonya, diklik profil plug, muncul nomor di bawah itu mesti ada nama jenengan. Kasih mulai sekarang, alasan aja ini. Dikasih nama mau di bawah. Dan jenengan jangan gampang untuk memberikan nomor itu kepada orang, kecuali memang ya. Jadi jenengan harus pahami, apalagi jenengan wanita, jangan juga suka memberi nomor kepada laki-laki, apalagi tidak dikenal. Lah aku dewi bingung saja nih jamaah cewek-cewek minta foto, saya enggak ada profilnya, biasa, dan nanti gak hafal Ustaz, gak ada profilnya, enggak apa-apa, lalu sudah kita biasa begitu. Itu, makanya kita tulis di situ, kalau profil saya itu tulisannya ya wejangan di situ ada 10 legowo, nrimo, amuroko ya situ. Ya, kan nanti ada tulisannya. Dan jenengan pas ketika menyimpan nomor kan juga mesti ada namanya. Itu aja. Iya, bukan alasan. Ini hanya untuk menjaga saja. Karena ada orang-orang yang memang pandangannya begitu kuat, dari jiwa yang negatifnya begitu kuat. Memang ada ulama yang membolehkan untuk memasang profil foto itu, ada. Ya, ada yang membolehkan. Saya pun juga tidak akan mentahdir mereka, tidak akan mengelokkan mereka itu tidak. Saya juga tidak akan ngelokkan mereka, dan banyak para ustadz-ustadz itu juga pakai profil juga banyak, tapi saya enggak lah, saya termasuk orang yang tidak masang profil. Apalagi kemudian saya pasang profil kemesraan dengan istri, enggak, never, enggak.
Ya, saya tidak akan pernah memasang profil dengan kemesraan, itu tidak akan pernah. Sudah, Perlu ya. tidak perlu. Tidak perlu, pertanyaannya kan memang untuk apa atau manfaatnya. Nah, ini tidak perlu. Nanti mantan-mantan yang melihat seperti itu. Nah, sudahlah. Jadi kita pakai yang wajar-wajar saja, wajar-wajar. Wajar. Kalau jenengan mengikuti saya, ya berarti memang profil itu tidak perlu yang aneh-aneh. Kalau, tapi memang kadang di grup Mubalik itu ada yang bilang, ini kok gak dipasang profil, jadi nggak saling mengenal. Saya mengatakan nggak saling mengenal dari mana maksudnya? Ya, kan sering ketemu, 4 bulan sekali ketemu dan sebagainya. Terus juga Dian itu juga ada namanya. Gitu. Oke, clear itu saja ya. Mudah-mudahan kita dibentengi oleh Allah, kita menjadi orang-orang yang diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin. Ada yang disampaikan? Pendawana tak tutup. Iya. Maka di kurang 10 menit tak kayak pertanyaan dekano ya tak tutup gitu loh. Berarti jenengan ngasih bonus ke saya 10 menit. Tadi mulainya jam 8:30 kurang sedikit ya. 8:30 kurang sedikit. Masih ada 6 orang tadi itu kita mulai. Ada Bu? Tak ada. Mudah-mudahan ilmu ini bisa terpahami dan mudah-mudahan juga bisa kita tularkan kepada keluarga kita. Oke, wis pesan saya ndak usah masang di status yang aneh-aneh, termasuk suka memamer-mamerkan, itu ndak usah. Bila perlu pamerkan saja yang jelek-jelek. Lek motorin duwe motor Alphard, kalau duwe motor 70 mana yang dipasang? Beca. Beca. Itu saja, wis. Mau nggak terserah jenengan mau bahas apa? Sudah habis. Ayo pilih ibu-ibu yang mana, kita dikasih pilihan ya. Kalau mau dipilihan wakeh, jenengan mau kitab mengerucut kitab apa?